Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar saya kali ini bersumber dari pernyataan Purbaya ya di depan Sarasehan 100 Ekonom. Kebetulan saya hadir dan penjelasan ini sempat saya sebagai salah satu yang menanyakannya. Nah, sebetulnya acara itu sendiri acara Indep dan CNBC ya, tetapi saya pilih dari media lain yang memberitakannya cukup lengkap terkait dalam topik yang sebagian diutarakan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Judulnya, Purbaya soal utang pemerintah 9.138 triliun. Kenapa Anda khawatir gitu ya, Pak Purbaya? Ditayangkan oleh CNN pada Selasa 28 Oktober jam 6 sore ya. Beliau ini mengatakan ini di kisaran jam 3 sore acaranya. Ini ada gambar Menteri Keuangan Purbaya ya. Tapi saya tidak tahu ini pas acara tadi atau tidak, ini doorstop ini, tapi bukan di acara tadi. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi kekhawatiran publik soal besarnya utang pemerintah yang per Juni 2025 tercatat mencapai 9.138 triliun. Ia menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih aman dan terkendali sehingga tidak ada alasan untuk panik terhadap kemampuan negara membayar kewajiban tersebut. Utang ya. Kenapa Anda khawatir tentang utang? Tanya Purbaya dalam sesi diskusi dengan ekonom Indep Apiliani di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa 29 Oktober. Kebetulan saya hadir di acara itu, jadi acara itu acara Sarasehan 100 Ekonom, ya tidak persis 100, kurang, itu pembulatan, saya salah satu yang menjadi peserta. Nah, bentuknya adalah talk show, beberapa menteri hadir di beberapa sesi. Nah, sesi Purbaya ini sesi terakhir, itu ekonom Apiliani sebagai orang Indep itu yang menjadi hostnya ya. Pembicara talk show-nya adalah Pak Purbaya. Jadi ini memang ditanyakan oleh Bu Apiliani ya, tapi kita ekonom mendengar dan nanti juga ada pertanyaan dari kita. Tapi menjawab pertanyaan Apiliani ini kenapa? Jadi Bu Apiliani menyampaikan bahwa publik cukup khawatir, ada kekhawatiran publik terhadap posisi utang pemerintah. Nah, dijawab oleh Pak Purbaya, ngapa Anda khawatir? Nah, ini tercatatnya 9.138 per Juni, lalu juga ya seperti itulah. Tapi ini catatan saya pertama. Loh, kenapa angkanya 9138? Kan ada angka 30 September, 3 bulan kemudian. Nah, angka 3 bulan kemudian ini tidak diungkap oleh Kementerian Keuangan ya, padahal ada, dan ekonom pengamat fiskal seperti saya bisa menghitung dari berbagai indikator tambahan utang selama 9 bulan, selisih kurs, saya dapatlah angka kira-kira 9.365 ya. Jadi selisih 220 triliun. Jadi dari sisi ini saja menurut saya Kementerian Keuangan, dan dalam hal ini yang speak adalah menterinya sendiri, itu ya mengambil data yang lebih lama. Itu dulu catatan saya. Mari kita baca lagi beritanya. Nah, ini masih menjawab pertanyaan Bu Api tadi ya. Bu Api ini menyampaikan pernyataan apa yang dipertanyakan publik lah. Kata siapa? Uangnya nggak cukup, maksudnya nggak usah takut nggak bisa bayar gitu loh. Kalau Anda belajar fiskal, ya gayanya menteri ini kan seperti itu kan tahu rasio atau ukuran-ukuran satu negara bisa bayar utang seperti apa, bayar mau atau mampu gitu loh. Jadi mau dan mampu ya kurang lebih. Purbaya menjelaskan lembaga pemeringkat rating agency menilai kemampuan fiskal suatu negara itu berdasarkan dua indikator utama, yaitu defisit to GDP ratio dan debt to GDP ratio. Dalam hal ini Indonesia disebut masih sangat sehat. Ini dijelaskan oleh Pak Purbaya ya. Kita lihat yang paling strict katanya di mana? Maastricht Treaty kan. Nah, berapa defisit to GDP-nya? 3%. Debt to GDP ratio yang dianggap aman 60%. Kita berapa? Defisitnya di bawah 3%. Tax ratio, nah ini bukan tax ratio ini sebetulnya, tapi debt ratio ya, ini salah ketik sih, kan. Di bawah 40%.
Jadi dengan standar yang paling ketat pun kita masih prudent jelasnya. Nah, ini dia lalu sebutkan di rasio utang Indonesia ini dibandingkan Eropa mendekati 100%, Amerika 100%, Jepang 225%, Singapura 90%, Indonesia masih jauh lebih aman. Nah, jadi dari ukuran itu harusnya aman. Jadi Ibu nggak usah terlalu panik nih menjawab Bu Apiliani. Dan Purbaya memastikan pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap terkendali dalam batas aman. Udah kita ajarin masyarakat bahwa kita aman dan saya nggak akan tembus 3%. Nah, kalau tembus yang melanggar undang-undang ya, bukan soal aman. Jadi pemerintah melanggar undang-undang itu soalan jadi lain. Jadi anytime soon nggak akan berubah. Saya tidak akan berubah itu. Tapi boleh juga ini komitmen untuk tidak melanggar undang-undangnya ada dinyatakan 3%. Tapi saya kasih komentar ya sedikit ya. Ini menurut saya keliru gitu loh, bahwa yang menjadi ukuran dari keamanan itu bukan PDB, bahwa debt to GDP ratio itu betul sebagai sebuah analisis tentang secara umum dalam mid-term, dalam long term kita aman nggak gitu. Itu bisa debt to GDP. Kenapa? Karena GDP itu produk domestik bruto. Ya, debt-nya debt pemerintah. Kan si GDP yang produksi atau pendapatan tidak langsung bisa dibayarkan, tapi pendapat GDP ini mendorong pendapatan negara gitu loh, baik terutama sekali pajak. Dari itu dibayarkan kepada kewajiban utang. Jadi enggak ya, jadi saya tidak tahu ini. Tadi saya juga sudah salah satu penanya ya. Saya ingatin bahwa ukurannya itu tidak hanya itu. Ya, debt to GDP ratio itu adalah ukuran untuk analisis umum. Kalau ukuran kemampuan membayar utang seperti yang ditanyakan oleh Bu Apiliani tadi, namanya debt service ratio. Jadi rasio beban utang terhadap pendapatan. Ya, beban utang itu bayar pokok itu bisa cicilan, bisa pelunasan surat berharga, pokoknya pelunasan pokok lah, cicilan lah kalau bahasa awam. Yang satu lagi bunga, dua-duanya ini dijumlahkan dalam setahun, kemudian dibagi dengan penyebutnya adalah pendapatan, berapa persen. Itu ukuran internasionalnya 25%, ada yang melonggarkan sampai 35%, tapi umumnya 25%. Nah, itu batas amannya. Kita berapa? Kita 43% 2024 dan tahun 2025 ini bisa terancam mencapai 45%. Tadi saya nyatakan. Jadi saya bingung juga ini, Purbaya ini oke juga sih terus terang apa, tapi terlalu pede kalau pakai debt to GDP ratio. Dan itu sama dengan pembelaan Ibu Sri Mulyani yang kita kritik udah sering. Kalau soal defisit terhadap GDP itu boleh. Artinya kita punya beban utang tapi juga tidak ingin menambah secara ugal-ugalan sehingga menjaga defisit 3%. Dan itu juga bukan batas aman, itu batas yang nggak boleh oleh undang-undang. Ya kalau bisa ya jauh dari itu, tapi oke itu baik. Jadi ketika Amerika Serikat, Jepang segitu, nggak akan, Jepang, Singapura, nggak akan mereka ukuran amannya bukan itu. Dan jangan lupa, kalau itu harus dicek. Jepang itu DSR-nya kecil ya, di bawah 25. Jadi kewajiban pokok dan bunganya, karena bunganya rendah sekali. Nah tadi saya sampaikan, tapi sayangnya waktunya sempit ya, kita penanya hanya 1,5 menitan, bahwa salah ukurannya selain debt service ratio itu adalah interest payment ratio, rasio pembayaran bunga. Kita itu sudah 19,5% dari pendapatan. Sementara ini kan beliau sudah mengutip ini, jadi tradisi internasional best practices itu 7%, kan jauh, kenapa tidak diungkap gitu ya. Jadi saya mengingatkan bahwa ini Pak Purbaya orangnya terbuka, open ngomongnya, tapi kita juga harus kritis, bener enggak? Angkanya bener, tapi bukan itu ukurannya. Nah ini tak baca lagi ya. Menurutnya bila perekonomian nasional tumbuh lebih kuat di masa depan, barulah pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk mengelola utang secara lebih fleksibel. Make sense ya, masuk akal ya. Ya nggak bisa dong sekarang kita tiba-tiba ngurangi utang. Kalau sudah nanti tumbuh gede itu baru kita bisa menyisihkan untuk ngurangi. Oke. Nah nanti kalau tumbuh kita udah 7%, kita pertimbangkan perlu nggak kita ngurangin pajak, perlu nggak kita ngurangin debt utangnya ya, dan seterusnya. Nah, Purbaya juga menilai belanja pemerintah yang gencar saat ini justru diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu argumen beliau nih, belanjalah sebanyak-banyaknya, tapi ingat kantong sendiri, jangan utang. Ini dalam rangka
mendorong masyarakat. Jadi masyarakat harus belanja, tapi juga jangan ngutang. Untuk ini juga cukup sadar ganda ya konteksnya ya. Jadi saya dengar langsung ini. Jadi insya Allah saya nafsirkan gesturnya begitu ya. Kalau rakyat itu sebaiknya belanja, tapi jangan pakai utang. Itu oke, jangan banyak utang. Itu masuk lah ya. Tapi tentang pemerintah dia katakan kita masih butuh utang, kecuali nanti kita sudah tumbuh sampai 7%, mungkin kita utangnya bisa dikurangi atau tambahan utangnya berkurang. Masih masuk juga. Nah, saya baca lagi data Kementerian Keuangan. Nah, ini bukan dari Pak Purbaya, dari CNN yang mengutip dari Kementerian Keuangan per Juni itu tadi 9.103. Saya kritik sekali lagi. Dulu tahun 2024 dan sebelumnya data posisi utang itu per bulan. Kira-kira akhir bulan, satu bulan menyampaikan data akhir bulan sebelumnya, jadi tanggal minggu ketiga atau keempat menyampaikan data bulan terakhir sebelumnya. Lalu ini masa bulan Juni, kita tadi acara ini bulan 20, tanggal 28 Oktober dan data itu ada. Persoalannya kalau datanya nggak ada lain ya, tapi tidak diungkap. Jadi bagaimana kita bisa merasa aman orang data terkini saja tidak diungkap? Saya pengamat fiskal ya bisa ngitung meskipun kepresisiannya sekitar 5 triliunan bisa selisih, tapi kan caranya ngitung gampang. Ini kan tadi disebut nih di berita nih 8.813 triliun akhir 2024. Nah, tadi yang disebutnya kan Juni 6 bulan. Padahal kan ada data nambah utang sampai September gitu 501,5. Itu pengumuman dari Menteri Keuangan, tapi yang utangnya nggak diumum. Berarti kan tinggal ditambahkan nih 501,5 tambah 8.813. Keluarlah angka kurang lebih 9.320-an mungkin, 9.300-an. Nah, kemudian karena sebagian utang itu adalah valuta asing, bagaimana terutama dolar tanggal 31 Desember 2024 atau 1 Januari 2025 dengan 30 September. Nah, itu melemah berarti utang dinyatakan rupiahnya bertambah. Nah, berapa? Kurang lebih sekitar selisih 35-40 triliun. Kan mudah itu. Nah, lalu ada nih rasio debt to GDP rasio 39,86%. Ini benar untuk yang Juni ya, karena kan tinggal dibuat 4 triwulan. Tapi yang sekarang karena triwulan 3-nya belum ada data, tapi nggak jauh lah, memang sekitar 40%. Oke, nggak ada masalah, masih aman. Nah, saya sekali lagi kasih komentar. Waktu itu langsung ini kan dimulai dengan dari host, nanti dilempar ke forum, ada nggak yang mau tanya? Saya salah satu yang menanyakan, tapi tidak langsung persis ini. Menurut saya Pak Purbaya, Menteri Keuangan, ini kurang mengungkapkan, istilah saya itu mengungkapkan risiko, pengungkapan risiko. Padahal itu menurut aturan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara wajib. Dan itu dinyatakan di nota keuangan. Jadi ada memang dokumennya, tetapi ke publik seolah-olah itu hilang dari perbincangan. Kita mau ini, kita mau itu, ini akan begini, kan begitu. Nggak ada cerita tentang risiko. Tentu pemerintah harus optimis. Sekurang-kurangnya ada 20-25% risiko yang diutarakan. Karena itu saya betul-betul berbeda pendapat dengan Kementerian Keuangan bahwa posisi utang kita itu tidak bisa dikatakan aman. Belum. Jadi kita semua justru harus mitigasi dan dalam hal ini Kementerian Keuangan harus hati-hati. Itu ya untuk informasi kepada para pemirsa saya.